Shalom keluarga yang terkasih House of Praise. Shalom teman-teman yang sudah mau datang mengikuti jazz pada malam hari ini. Teman-teman, ya mari kita awali jazz malam kita hari ini dengan doa kepada Santa Rafael. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santa Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman, sebelum uh, kita melanjutkan, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama menyanyikan lagu syukur dulu yuk. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah jadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sama-sama kita menaikkan syukur kita yuk malam ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Saya mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih kok kami boleh mengikuti jazz pada malam hari ini. Sebentar kami akan mulai jazz malam hari ini, Tuhan. Katekismus pada hari ini diambil dari nomor 142 sampai 144. Bab 3, jawaban manusia kepada Allah. Melalui wahyunya, Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya, menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya, dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya, dan menyambut mereka di dalamnya. Jawaban yang pantas untuk undangan itu ialah iman. Melalui iman, manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Dengan segenap pribadinya, manusia menyetujui Allah yang mewahyukan diri. Kitab suci menamakan jawaban manusia atas undangan Tuhan yang mewahyukan diri itu ketaatan iman. Taat atau op audire dalam iman berarti menaklukkan diri dengan sukarela kepada sabda yang didengar, karena kebenarannya sudah dijamin oleh Allah, yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai contoh, ketaatan ini kitab suci menempatkan Abraham di depan kita. Perawan Maria melaksanakannya atas cara yang paling sempurna. Jazz malam ini akan membawa bacaan dari Bilangan bab 3 ayat 1 sampai bab 4 ayat 49. Daftar orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci.
Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya, dan dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua orang laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael, yang harus dipelihara oleh Bani Gerson. Dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yishar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandel, mesbah-mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel.
Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat, namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas. Ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang. Kau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya, sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan selai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil selai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mesbah dari emas itu, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tundung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mesbah itu dari abu, lalu membentangkan selai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mesbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas inyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya.
Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut Puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya. Tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubungan dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya. Tiang-tiang peralatan sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci kamu harus tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Dengan perantaraan Musa, semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas
sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan, dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke kitab Bilangan. Shalom bagi yang baru datang, baru join di Zoom ini. Kita malam ini sedang membahas jazz, khususnya di kitab Bilangan. Kita saat ini ada di fase yang sudah dilingkari di bagian paling kiri ini. Dan kita masih dalam part Israel dihitung dan diatur. So, teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, stay tune kalau terutama pengen mendalami lebih dalam lagi tentang kitab Bilangan. Akan ada banyak-banyak rema yang kita sama-sama pelajari, khususnya di yang kita layout di sini nih, konten-konten, rencana-rencana ke depannya. Secara peta geografis pada zaman itu, kita masih ada di panah nomor 9 ini. Lalu juga masih di padang gurun Sinai, kok sekarang disebutnya Sinai Selatan. Baik, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, bacaan hari ini sangat panjang. Jika teman-teman ada yang ingin dapat sesuatu atau boleh juga teman-teman yang ingin men-sharingkan, sudah 2 minggu kita tidak berjumpa di Jazz. Jika aku percaya banyak yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, terutama di selama 2 minggu ini. Teman-teman bisa men-sharingkan apa yang teman-teman alami, ada pengalaman-pengalaman spiritual, bisa langsung raise hand, atau jika teman-teman tadi, wah kayaknya dari 2 bab ini nggak ada yang nyantol gitu, boleh teman-teman tanya-tanya soal, karena kita memang sedang membahas soal suku Lewi secara mikroskopnya nih. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Ini aku yakin semuanya lagi pada Lexio Divina nih kayaknya ya. Habis baca Berat materinya. habis baca Lexio Divina merenung dulu di 15 menit nih. Boleh sih, nggak apa-apa sih. Tapi kebetulan saat ini saat sharing. Shalom, aku boleh tanya nggak? Silakan Tristan. Shalom Tristan. Oke, shalom Ko Ricardo. Uh, ingin nanya ini sih, mungkin ini juga nyambung sama Jazz yang 2 minggu lalu gitu, tentang suku Lewi. Kalau ya misalnya di relate ke sekarang ini kan, suku Lewi itu bisa dibilang seperti kaum rohani, rohaniawan gitu kalau di gereja Katolik kan, seperti ya Romo yang tertahbis, atau juga seperti ya bruder, suster, dan Mm-mm. sebagainya gitu. Uh, ya mungkin ingin tanya aja sih, kenapa kalau di gereja Katolik atau ya di Ritus Barat, uh, ya apa ya, dibuat seperti apa ya, ada pemisahan tugas gitu sih, antara yang tertahbis dan juga kaum awam yang mungkin menikah gitu. Bukannya kalau misalnya uh, ya kayak di gereja Ritus Timur gitu, ada juga gitu romo yang uh, menikah tapi juga kita habis. Bukannya itu akan juga apa ya, membantu gitu ya kalau misalnya romo berurusan gitu, mungkin jadi lebih tahu gitu konteksnya ketika uh, ya
konseling umat gitu di soal kehidupan keluarga atau pernikahan gitu. Ya kayak misalnya di gereja Protestan gitu ya, gereja di tetangga kita, saudara kita gitu, ya mereka pastor-pastornya kan ya mereka juga yang menikah gitu kan, orang-orang yang menikah gitu. Jadi ya dalam artian ya mereka bisa lebih relate gitu dengan keadaan umat yang mungkin menikah, punya anak gitu dibandingkan ya imam di gereja Katolik yang hidupnya selibat. Mungkin itu sih pertanyaan pertama gitu. Terus yang kedua yang agak berhubungan gitu ya. Ya jadi eh, apa ya? Apakah awam jadinya apa ya, kaum awam gitu ya, kaum awam yang nggak tertabis itu eh gimana ya? Apakah sebaiknya tuh memang enggak gimana ya? Bukan nggak ngambil itu ya, tapi eh kayaknya pertanyaan yang kedua di itu dulu deh, gak jadi deh, Iya, karena bingung disensor mau dulu nanya nih, apa. sensor. Ya pokoknya itu aja deh, satu itu kayaknya Jadi, bingung juga kata-katanya. Gitulah. oh, oke oke. Nih ada yang udah raise hand lagi nih. Thank you Tristan pertanyaannya. Ya, terima kasih juga kesempatannya. Hmm, boleh kesempatan keduanya masih ada. Silakan. Eh, Sorry nih Jos, tangan lu kok kuning, sakit kuning apa? Enggak ya? Udah langsung open mic aja udah. Oke, menarik sih. Mungkin pertanyaannya kan kenapa Romo-Romo dan para kaum tertabis intinya ya itu selibat gitu. Kenapa nggak kayak ritus Timur yang ini ataupun yang kayak Protestan? Sebenarnya memang gini sih. Mungkin kalau boleh ini, memang kalau diperhatiin sebenarnya kan semua rasulnya Yesus itu kan nikah, kecuali yang diduga nggak nikah tuh ya Rasul Paulus ya. Ya. Karena dia juga yang menyarankan nggak nikah juga. Lalu mesti dipahami juga bahwa kalau aku nggak tahu ya kalau Protestan gimana ya. Tapi orang-orang yang menjadi romo di Ritus Timur itu, romo-romo Ortodoks, itu tuh mereka nikah dulu baru jadi romo. Bukan romo terus nikah ya. Jadi kalau itu memang mereka memang membebaskan ya istilahnya mah. eh, Boleh nikah boleh enggak. Tapi kalau misalkan dia tabisan dulu, dia nggak boleh nikah gitu. Tapi kalau dia nikah dulu, dia boleh ditabiskan setelahnya gitu ya. Tapi memang tidak boleh jadi uskup, tidak boleh jadi pertapanya juga kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah romo-romo Katolik itu pada zaman dulunya juga itu tuh memang nikah. Tapi ini tolong koreksi kalau salah ya. Tapi kurang lebih setelah abad kesekian itu, tiba-tiba ada aturan selibat. Mungkin karena biar para romo-romonya itu memang bisa lebih fokus. Ataupun mungkin juga diwarnai juga dengan konflik. Kalau ya istilahnya kan kalau kita punya keluarga, kemungkinan untuk komprominya kan semakin besar. Sedangkan kalau misalkan romo sendiri kan kalau misalkan dia tidak berkeluarga, dia kan kesempatan untuk komprominya dia itu lebih sedikit. Ya kan? Tapi memang jatuhnya memang itu sebuah alasan disiplin sih memang, bukan alasan yang ini. Itu pun sekarang sebenarnya dikaji ulang lagi, tapi kalau nggak salah bukan untuk kayak kita 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 yang masih subur Katolik ya, tapi
untuk kayak di daerah-daerah Katolik yang terpencil atau yang susah seperti Amazon misalkan. Itu dipertimbangkan apakah dia bisa maksudnya sorry, bisakah kita menabiskan seseorang yang sudah menikah itu untuk menjadi seorang imam untuk keperluan ini. Tapi memang jatuhnya juga suatu kayak ya dispensasi lah gitu ya. Gitu sih Tristan, semoga menjawab. Oke, thank you, Ko. Jadi ini yang pertanyaan kedua udah keinget si Ko Ricardo. Eh, jadi pertanyaan yang kedua sih lebih ke arah ini. Apa sih yang istimewa dari peran tertahbis itu sehingga ya orang-orang yang nggak tertahbis tuh nggak bisa lakukan ini gitu. Kalau di gereja Katolik kayak misalnya tadi kan Kojos bilang kalau udah ditahbis itu pasti nggak bisa nikah gitu. Sedangkan kalau udah menikah ada ya di ritus timur gitu masih bisa untuk ditabiskan jadi romo gitu. Berarti kan eh tabisan ini kan suatu yang khusus gitu. Jadi ya kenapa gitu? Eh, apa ya kayak peran ini tuh dalam tanda kutip spesial gitu. Sehingga ya hanya ada apa ya kayak ya hanya orang-orang sekelompok orang tertentu gitu yang bisa melakukan ini gitu ya kelompok orang yang tertahbis gitu. Paham nggak ya lainnya? Intinya kayak misalkan uh, mesti sampai di apa ya istilahnya Maya? Kayak emang seistimewa apa sih sampai maksudnya orang yang ditabiskan tuh nggak boleh nikah setelahnya, tapi orang yang nikah itu di beberapa ritus timur dan mungkin dispensasi yang lainnya bisa ditabiskan gitu kan. Iya kayak kalau di ya dari bacaan ini kan suku Lewi itu benar-benar apa ya kayak khusus gitu hanya untuk ya pelayanan di apa ya ya di bait suci gitu ya apa sih yang khusus ini gitu gitu sehingga ya ya sampai apa ya seperti istimewa gitu gitu sehingga ya nggak semua orang tuh bisa lakukan gitu gitu sih. Hmm, oke. Sebenarnya kalau yang enak tuh ini ya, kalau ngajak ada frater Revi yang kemarin gitu ya, yang soalnya yang tabisan soal imam dan waktu itu tabisan imam dan Yahudi. Tabisan ya. Pada dasarnya sih memang intinya tuh ketika orang ditabiskan, eh, sebenarnya di luar nikah atau enggaknya ya sebenarnya. Dia kan memang dia diberikan kuasa di tangannya itu kan, sama seperti zaman-zaman dulu ini. Cuman jujur kalau saya pribadi, kenapa setelahnya nggak boleh nikah? Saya kalau alasan yang itunya saya jujur nggak belum belum nyampe nya. Belum 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 ngeh mungkin kalau Baptis atau Leo yang lebih ngerti ini. Cuman kalau misalkan dari tradisi sendiri ya Rasul setelah ditabiskan oleh Yesus ya itu tuh nggak ada yang nikah gitu itunya sih. Kalau sesuai tradisi sih memang seperti itu. Cuman mungkin Baptis atau Leo bisa menambahkan kenapa eh, orang-orang yang imam itu, terutama di Ritus Timur gitu ya, dia setelah jadi imam itu, kalau dia belum nikah, dia nggak boleh nikah gitu. Tapi kalau orang yang sudah nikah itu masih dimungkinkan menurut Ritus Timur dan dispensasi ya, mungkin di beberapa daerah. Meskipun aku nggak tahu dispensasi itu udah berjalan atau enggak, untuk ditabiskan jadi imam. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya dari Tristan ya. Ya sedikit mencoba menjawab. Sebenarnya pertama, kalau kita melihat alasannya kenapa ya kok pastor tidak boleh menikah, gitu ya. Itu karena saya cukup yakin
karena pasti pengaruh tradisi, dalam artian kebiasaan itulah diwariskan dari para rasul. Begitu. Jadi di zaman para rasul sendiri ada dua kelompok, kelompok Paulus dan kelompok Petrus. Kelompok Paulus ini kelompok selibat. Jadi Paulus itu tidak menikah sama sekali. Gitu. Nah, maka para presbiter ya, atau para pastor sekarang ya, para pastor yang mengikuti jejak Paulus, mereka tidak menikah. Begitu. Nah, Petrus itu sudah menikah duluan sebelum menjadi rasul. Karena ada mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Petrus sudah menikah duluan sebelum menjadi rasul. Tapi kemudian setelah jadi rasul, apakah, dan saya juga kurang tahu ya bagaimana istri Petrus kemudian. Tapi saya cukup yakin bahwa kemudian di zaman itu juga para presbiter, atau kalau ada kitab tuh, nanti teman-teman kalau baca kitab eh, kisah para rasul ya, itu ditulis misal penatua-penatua atau penatua jemaat, itu bahasa Yunaninya presbiteros. Nah, terjemahan yang lebih tepatnya zaman sekarang itu pastor sebenarnya. Nah, saya cukup yakin di zaman itu para presbiteros, para penatua jemaat, setelah dia diangkat jadi penatua jemaat, dia tidak menikah. Saya cukup yakin itu. Dan gereja mewarisi itu. Semua gereja apostolik mewarisi itu. Gereja Katolik, Ritus Barat, Ritus Timur, Gereja Ortodoks, Ritus Timur, Ritus Oriental, Ritus Koptik, Ritus Bizantin, Ritus Yerusalem, itu semua mewarisi hal tersebut. Maka saya cukup yakin bahwa itu diwariskan dari kebiasaan zaman para rasul sendiri. Itu pasti alasan yang pertama. Begitu. Kemudian kenapa akhirnya para pastor ini memegang jabatan yang cukup penting ya? Ya karena tahbisan itu, penunjukan dan pengangkatan itu tersambung langsung ke Yesus. Yesus mengangkat 12 rasul, 12 rasul mengangkat para presbiteros dan para episkop selanjutnya, gitu kan. Kemudian 12 rasul digantikan oleh para episkop atau uskup, para episkop kemudian menahbiskan para presbiteros selanjutnya, gitu. Dan seterusnya. Gitu. Maka itu menjadi sangat spesial karena garis pentahbisan itu sampai ke Yesus sendiri. Gitu. Semua kalau dilacak itu semua berpangkal pada Yesus. Nah, maka menjadi spesial. Tapi yang perlu saya tegaskan juga bahwa begini, yang 2 minggu lalu sempat saya sampaikan, kaum religius itu sama pentingnya dengan kaum awam. Gitu. Ini sesuatu yang perlu kita pegang juga. Karena percuma ada pastor tapi nggak ada umat, maka siapa yang jadi umatnya, begitu kan? Umat kalau nggak ada pastor juga nggak bisa ibadah. Gitu. Maka kaum awam dan kaum religius ini sama pentingnya. Nah, kita juga bisa melihat misal begini, paradigma yang sama ya dengan kaum awam. Misal begini, pertanyaannya sama kok, misal saya tanyakan begini, kenapa ya kok dokter yang boleh mendiagnosa itu harus lulusan fakultas kedokteran? Nah, itu kan sama juga. Kenapa ya kok yang memimpin misa itu harus para pastor? Ya, salah satu jawabannya adalah mengenai keilmuan juga. Begitu. Hanya dokter yang dapat memberikan diagnosa itu memang lulusan fakultas kedokteran dan dengan apa istilahnya, ada praktek-praktek tertentu gitulah ya. Ada Pak belajar tertentu lagi setelah itu gitu, untuk mendapat gelar dokter. Pastor pun juga sama. Seseorang yang akhirnya ditahbiskan menjadi seorang pastor harus menjalani pendidikan yang panjang untuk memberikan keilmuan. Nah, kemudian juga sama dengan kaum Lewi, gitu kan? Sekarang kalau zaman sekarang, gitu, para pastor mau jadi pastor dia kuliah, gitu ya kan? Kuliah S1, kemudian nanti ada jenjang mungkin proses pendidikan selanjutnya setelah S1 baru bisa menjadi pastor, gitu. Nah,
Bayangkan sekarang kita di zaman dulu. Zaman dulu belum ada universitas, gitu kan? Zaman bangsa Yahudi berjalan di padang gurun, buru-buru universitas, mungkin SD, SMP, SMA juga nggak ada, begitu kira-kira kan. Maka pendidikan yang paling mungkin dilakukan itu di dalam keluarga. Maka kenapa kok Tuhan memilih khusus saja kaum Lewi yang melayani di rumah Tuhan? Karena akhirnya bapaknya yang biasa melayani di rumah Tuhan, dia akan mewariskan ilmunya itu kepada anaknya. Gitu. Anak seorang Lewi, seorang suku Lewi, dia akan belajar melayani rumah Tuhan dari bapaknya. Gitu. Maka sejak lahir, sejak kecil dia sudah dididik dalam keluarga yang melayani rumah Tuhan. Gitu. Maka akhirnya eh, keilmuan gitu ya mengenai melayani rumah Tuhan itu sudah sangat matang di dalam diri orang Lewi, termasuk para imam. Gitu. Para imam di zaman kita bilangan ini, gitu kan, ya mereka belajar menjadi seorang imam, memimpin liturgi peribadatan, belajar dari siapa? Ya dari keluarganya, dari bapaknya, dari omnya, begitu ya, dari pamannya, begitu kan, dari kakaknya, ya belajar di keluarga. Akhirnya keluarga para imam ini, keturunan Harun ini memiliki keilmuan yang matang untuk memimpin liturgi peribadatan. Nah, sama seperti pastor juga zaman sekarang. Nah, seseorang yang akhirnya ditahbiskan menjadi seorang presbiteros, seorang pastor, itu pasti memiliki keilmuan yang matang, gitu, mengenai jabatan yang melekat dalam dirinya, tahbisan yang melekat dalam diri. Bukan cuma sekedar dia ditahbiskan saja, begitu. Nah, semoga ini juga menjawab atau mungkin ada tambahan lagi, silakan monggo. Coba aku ya. Sedikit aja. Eh, Pertanyaannya Mas Tristan tuh bagus banget ya untuk direnungkan lagi. Sebenarnya tadi Coach Jos dan Mas Bertus tuh sudah banyak menjawab ya, terkait dikotomi ini imamat menikah ataupun juga tidak menikah. Dan perdebatannya pun juga panjang ya dalam lingkup gereja Katolik sendiri. Eh, aku mungkin coba menyampaikan sisi yang lebih lemah ya, sisi yang lebih lemah dari mengapa sih pastor itu tidak boleh menikah. Sebetulnya dulu memang pernah pernah ada ya, Mas Bertus sudah pernah menceritakan itu bahwa terus kemudian ada terjadi dari sisi Paulus tidak menikah, dari sisi Petrus dia boleh menikah karena dia punya mertua gitu. Nah, tapi seandainya saja saya tidak ingin berhenti pada persoalan boleh atau tidak boleh aja, nah mungkin saya malah bertanya gitu pada teman-teman, mungkin pada Tristan juga secara khususnya, kira-kira apa aja sih implikasi implikasi itu akibat seandainya pastor itu menikah ataupun juga tidak menikah. Kalau kita lihat dia tuh bekerja gitu ya sebagai seorang rohaniwan. Apa sih akibatnya orang yang bekerja sebagai rohaniwan, sebagai pendeta, menikah dan juga tidak menikah, implikasinya itu apa? Nah, ini berdasarkan dari contoh-contoh ya. Bisa dibaca dalam, ya baca di Google aja sih. Bagaimana seandainya anak tuh sebagai anak pendeta misalnya, atau kita sebagai orang Katolik tuh melihat pastor begitu banyak masalah misalnya, karena dia itu tidak menikah. Tapi kita mesti ingat bahwa tugas dari seorang imam itu lagi-lagi kan hanya menguduskan. Apakah itu sekedar menguduskan gitu? Tentu tidak. Aku tuh pernah ya gini, terkait dengan pertanyaannya Tristan tuh seolah-olah ada asumsi atau ada suatu interpretasi yang tadi belum sempat sempat dikeluarkan oleh oleh Tristan dan itu nggak, aku pun juga nggak tahu, kita pun juga nggak tahu cara menjawabnya gimana karena asumsi itu yang masih dipegang terus sama sama Tristan gitu kan. Yang menarik dari pertanyaanmu tadi adalah ketika imam itu tidak menikah, terus bagaimana dia mampu untuk memberikan misalkan konseling ke umat, atau bagaimana sih imam itu bisa relate pada umat gitu misalnya. Dan eh, sampai saat ini sih
setahu saya ya, mungkin dalam hal begini sulit bagi imam untuk relate dengan keluarga. Bahkan sekelas pastor yang mengambil kursus keluarga pun gitu, studinya tentang keluarga susah karena memang mereka tidak mengalami. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah lagi-lagi peran imam tuh menguduskan. Jadi kita mesti bisa terima bahwa peran imam tuh menguduskan dalam sakramen, dalam kehidupan berumah tangga gitu kan misalnya. Saya rasa itu sih. Jadi yang mau saya tawarkan di sini tuh ada dua hal. Yang pertama, kesulitan kita untuk menjawab tadi selain daripada Mas Mas Bertus dan Coach sudah menjawab dengan detail ya dari sisi historisnya, dari sisi teologisnya. Bagi saya sih ada suatu asumsi atau ada eh, interpretasi dari Tristan yang belum tersampaikan, nanti yang membuat kita tuh juga bingung menjawabnya dari sisi mana. Terus kemudian yang kedua, ada peran imamat bersama, ada peran imamat jabatan. Nah, imamat jabatan itu kan untuk mendukung imamat bersama. Nah, jangan lupa juga bahwa kita itu kan sudah dipanggil tuh untuk sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi walaupun imam itu tidak relate gitu ya dengan kehidupan keluarga, dan barangkali memang tugas imam memang memang bukan itu gitu loh. Memang tugas kita tidak bisa menyalahkan pastor itu gimana sih? Cuman kamu yang bisa dipercaya, dicurhati itu. Padahal imam sendiri juga juga nggak ngerti eh, apa problematika dari sisi keluarga. Nah, itulah pentingnya akhirnya berkolaborasi dengan awam, kemudian di Kuskupan tuh ada banyak badan-badan terkait gitu ya. Dan pada akhirnya memang imam itu menguduskan. Jadi kita tidak bisa untuk melihat bahwa eh, salah satunya tadi sisinya adalah ketika imam memberikan konseling kok nggak nyambung gitu. Jadi saya hanya melihat dari sisi itunya aja. Thank you, thank you. Oh ya, tambahan terakhir, maaf. Em, ini, em, waktu itu Romo Gandhi, pas masih tugas di paroki saya waktu itu, sebelum ke Komuning ya, itu tuh, oh, mungkin bagi ini paroki Bunda Maria Jerwon gitu ya. Ya, sebelum itu sebenarnya memang beliau kan mengakui bahwa mungkin, saya lupa konteksnya gimana, Romo-Romo memang tidak berkeluarga, tapi jangan lupa bahwa Romo-Romo pun pernah menjadi anak. Jadi kadang ada persoalan keluarga kan memang kita juga kadang mungkin ada memahaminya dari perspektif suami istri juga, tapi jangan lupa bahwa ada perspektif anak kan yang mesti dipertimbangkan ininya dan semacamnya. Itu yang kadang mungkin kelewat kalau misalkan dalam konseling keluarga dan semacamnya. Ya nggak tahu juga ya, bukan saya juga bukan bukan psikolog dan tidak mendalami bidang psikologi. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ko Jos, Ko Mas Bertus dan juga Leo untuk tanggapannya sih. Tapi aku mungkin suka sih dengan poin dari Leo gitu, dan mungkin itu juga lebih menjawab sih bahwa ya peran imam yang menguduskan itu gitu, yang mungkin itu apa ya khusus sih gitu, apalagi untuk dalam perayaan ibadah gitu ya, yang Mas Bertus juga jelaskan itu. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Orang-orang atau kayak jadinya menganggap nggak menganggap Romo atau imam itu ya biasa-biasa aja gitu, kayak ya udah bisa diambil habis gitu oleh orang biasa gitu, ambil habis menikah imam gitu, nggak juga sih gitu. Ya menguduskannya itu sih ya. Oke, thank you. Thank you, thank you. Uh, Giliran bahas pastor boleh nikah atau enggak seru langsung ya. Eh, Memang sih kalau dikatakan ya tugas pastor tuh bukan hanya konseling keluarga sih. Jadi ya soal perspektif, harus pastor tuh menikah baru bisa tahu, ya memang bukan
itu gitu. Bukan hanya itu tugas pastor, Romo ya, tugas Romo gitu seperti yang Leo bilang sih. Itu tugas Romo tuh ya ya tadi dalam ibadah ya menguduskan dan ya memimpin ibadah itu sendiri sih gitu. Dan ya jadi ya mungkin ya untuk jawabannya ya kita percayakan pada kebijakan gereja sendiri sih, karena ya gereja pasti udah merenungkan lebih lama ya 2000 tahun gitu untuk pertanyaan ini gitu. Oke, ya semuanya kita kasih tepuk tangan lah ya ini. Thank you. Yang apakah masih ada teman-teman lain yang, oh, ada yang spark, ada yang tadi dapat sesuatu atau ingin bertanya lagi, masih ada waktu. Eh, so langsung segera raise hand saja. Yang penting kalau udah jadi Romo di Indo ya udahlah. Sudah tepat lah kok yang sekarang kelihatannya ya. Nggak bisa bayangin nanti pengakuan dosa tiba-tiba lagi ngaku dosa kan. Terus tiba-tiba ditelepon tagihan listriknya apa, terus apa gitu lah ya. Ya Romo-Romo sudah baik keadaannya dengan kondisi yang sekarang. Apakah masih ada lagi ya teman-teman yang ingin bertanya? Atau sepertinya semuanya sudah mulai masuk ke dalam hadiratnya Maha Kudus. Kalau gitu, mari kita langsungkan saja pengajaran pada malam hari ini. Boleh silahkan pada Leo. Ya, Yes. thank you. Aku Ricardo. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi ya untuk membahas bilangan bab 3 bagian saya dan nanti di bilangan bab 4 gilirannya Kojos untuk melanjutkan. Kita membahas mengenai orang Lewi. Ada 51 ayat yang diberikan di bilangan bab 3. Tapi sebetulnya untuk detail dari pembahasannya itu sedikit ya. Untuk yang pertama, kita sedikit mengulangi ya untuk silsilah dari keluarga Harun. Ini sumbernya ada dari Tawaris juga, ada juga dari eh, Keluaran ya, di bab 6 dulu ketika kita bahas Keluaran bab 6 sudah pernah dibahas. Yakub punya 12 anak, salah dua di antaranya Lewi dan juga Yehuda. Nah, Lewi kan punya 3 anak yang tercatat di sini ya, di bilangan 3 ini, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Tapi Yokebed itu anak Lewi juga ketika dilahirkan waktu dia di Mesir. Itu di bilangan 26 ayat 59. Nah, si Kehat itu punya anak Amram dan kemudian Amram itu memperistri Yokebed dan dari perkawinan mereka punya anak Harun, Musa dan juga Miriam. Nah, Harun ini punya 4 orang anak dari perkawinannya dengan Eliseba. Nah, Eliseba itu adalah eh, keturunan dari Yehuda. Yehuda itu kan punya 5 anak mestinya ya. 2 di antaranya yang dari Tamar itu Peres dan Serah. Terus kemudian Peres memperanakkan Hesron, Hesron punya anak Ram, Ram punya anak Aminadab, Aminadab punya anak 2, Nahason dan Eliseba. Nah, Eliseba itu akhirnya diambil oleh Harun sebagai istrinya dan mereka punya anak 4, Nadab, Abihu, Eleazar dan juga Itamar. Kemudian Eleazar punya anak Bineas. Dan kita juga sudah belajar bahwa di Imamat 10, Nadab dan Abihu itu anak dari Harun sudah meninggal, sudah mati karena kesalahan mereka dalam membakar ukupan. Mereka mengambil dari bara dan juga kesalahan berikutnya adalah mereka membakar ukupan. Mestinya ukupan atau dupa itu kan dibakar oleh imam besar Harun itu sepertinya.
Jadi Nadab dan Abihu sudah mati dan sisanya adalah Eleazar dan Itamar. Nah, di bilangan bab 3 ini Eleazar nantinya akan menjadi pemimpin dari suku Lewi dan eh, suku dari Eleazar itu yang akan mendominasi suku Imam. Kalau kita baca nanti di belakang ya di Tawarikh, satu Tawarikh bab 23 atau bab 24, tugas orang Lewi itu nanti akan dibagi lagi. Bahkan rombongan imam tuh dibagi dalam beberapa rombongan. Nah, karena Eleazar lebih mendominasi, dari sukunya Eleazar itu diambillah ada 16 tua-tua. Dan dari sisi Itamar ada 8 tua-tua. Lanjut. Ya, ini tadi sudah ya. Yokebed adalah istri Amram, anak perempuan Lewi yang dilahirkan di Mesir. Dan kemudian anak Yehuda itu ada 5 dari dua istri yang berbeda. Harun mengambil Eliseba menjadi istrinya dan Nadab, Abihu mati karena mereka mengambil api dari perbaraan dan membakar ukupan. Nah, inilah pembagian dari anak-anak Lewi dari masing-masing sukunya dan juga tugas-tugasnya. Jadi anak Lewi dari suku Gerson, termasuk juga dengan anaknya, mereka itu memiliki tugas untuk membersihkan atau merawat kemah suci, kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Bani Kehat punya tugas untuk memelihara barang kudus, tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas, tirai, pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Dan Merari yaitu memelihara papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang alas, perabotan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, patok, dan juga talinya. Kemudian yang berkemah di sebelah timur kemah suci, di depan kemah pertemuan, itu adalah Musa, Harun, dan juga anaknya. Mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Setiap kali bangsa Israel itu akan berpindah dari tempat ke tempat, mereka orang Lewi ini harus yang membersihkan atau mengangkat kembali kemah pertemuan itu dan juga meletakkan kembali kemah pertemuan itu. Dan tadi kita juga sudah baca di bilangan bab 4 ya, jelas bahwa masing-masing perkakas suci ini mereka tidak boleh melihatnya, tapi harus dibungkus gitu. Sebab seandainya mereka melihat, mereka langsung mati. Selanjutnya, nah ini adalah eh, formasi berkemah ya suku Israel. Di sebelah utara suku Dan, Asyir, Naftali, dan juga Bani Merari untuk menjaga sisi utara kemah pertemuan. Di sebelah timur dari kaum Harun dan imam-imam. Di sisi sebelah selatan ada Bani Kehat, suku Lewi, dan di sebelah barat Bani Gerson. Jadi mereka menjaga kemah pertemuan itu tetap berpusat pada kemah pertemuan itu. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu. Next, fungsi imamat. Tadi pertanyaannya Tristan tuh sangat mengantar ke sesi malam ini sebetulnya. Bahwa imamat itu Eleazar dan Itamar dari kita bilangan tuh mewarisi fungsi sebagai imam. Dan kalau kita perhatikan bahwa orang Lewi adalah tebusan bagi semua anak sulung Israel yang selamat dari tulah ke-10. Ya, melalui pengabdian pada pelayanan Allah, orang Lewi menebus ribuan anak sulung Israel. Kalau kita baca di bilangan 3 ayat 15, buat catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas haruslah kau catat. Nah, kita bisa melihat bahwa sejak awal pun sebetulnya pencatatan itu kan sudah dilakukan, tapi mereka baru bekerja itu nanti ketika umur 30 dan mereka pensiun di umur 50. Ada usia pensiunnya kalau saya nggak salah baca. Jadi memang orang-orang yang mau melayani sebagai orang Lewi ini sudah dikhususkan untuk Tuhan bahkan sebelum pelayanannya itu dilaksanakan. Dibandingkan dengan suku yang lain, mereka hanya menjaga, artinya mereka tentara gitu ya. Mereka tentara
baru dicatat itu ketika umurnya umur 20-an. Oh, ketika sudah siap untuk berperang baru mereka dicatat untuk menambah pasukan tentara begitu ya. Tapi kalau untuk suku orang Lewi bahkan sudah sejak awal pun mereka sudah dicatat untuk melaksanakan pelayanannya. Lanjut, bilangan 3 ayat 12 bahwa sekarang orang-orang Lewi kupilih menjadi milikku. Ketika aku membunuh semua anak sulung bangsa Mesir, kukhususkan bagiku semua anak laki-laki sulung Israel dan semua ternak mereka yang pertama lahir. Semuanya itu adalah milikku. Sebagai pengganti anak laki-laki sulung Israel, aku mengambil orang Lewi. Dan umat terpilih dijadikan oleh Allah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Allah memilih suku Lewi dan memisahkannya untuk pelayanan liturgi. Mereka ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Next. Nah, mengenai keselamatan, imamat ini yang diciptakan untuk mewartakan sabda Allah dan untuk membangun persekutuan dengan Allah melalui kurban dan doa, tidak mampu mendatangkan keselamatan, sebab penyelamatan itu hanya dapat dilakukan melalui persembahan kurban yang harus diulangi secara terus-menerus dan juga tidak dapat mengakibatkan pengudusan secara definitif yang mengacu pada nanti pengorbanan Kristus. Demikian. Next. Nah, ini tadi mengenai imamat jabatan dan juga imamat bersama. Imamat jabatan itu yang dicontohkan oleh orang Lewi itu sebagai pemimpin di peribadatan. Dalam sisi kita, kalau kita melihat pastor gitu kan, yang dicerminkan dalam sisi pastor, uskup dan kawan-kawannya. Itulah imamat jabatan. Nah, ketika kita dibaptis, kita kan menerima imamat bersama ya. Eh, menerima karunia itu ya, sebagai atau tugas sebagai seorang imam, nabi dan raja. Imam itu tugasnya menguduskan, nabi mengajar dan raja itu memimpin. Next. Nah, inilah bentuk keikutsertaan imamat Kristus. Memang pada dasarnya dalam gereja itu begitu banyak pertanyaan gitu ya. Kalau pertanyaan seperti Mas Risan tadi, tuntutan terhadap pastor itu begitu besar. Sehingga ketika kita melihat seorang pastor yang memang mereka suci, yang mereka memang dituntut uh, untuk bisa memberikan konseling barangkali. Nah, seringkali itu tidak cocok gitu ya, dengan bahwa pertama-tama tugasnya adalah menguduskan. Dan sekarang kita juga sudah bisa melihat bahwa dalam keuskupan dimanapun pasti ada lembaga konselingnya dan itu sudah diupayakan. Jadi ada suatu kolaborasi sebenarnya antara imam dengan awam untuk melengkapi bentuk-bentuk panggilan yang mestinya itu bisa dilaksanakan atau di-provide oleh gereja begitu ya. Next. Nah, jadi dari saya singkat aja bahwa ada 2 poin. Orang Lewi dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan kemah suci sebagai ganti tebusan dari penyelamatan anak sulung pada itulah ke-10. Imam Lewi harus mempersembahkan kurban berulang kali untuk mendatangkan penyelamatan. Dan kita dipanggil antara untuk imamat jabatan ataupun imamat bersama. Selanjutnya, Coach Jos, silakan. Baik, saya request remote control dulu ya. Jadi saya slide-nya lebih sedikit lagi daripada Leo. Saya lebih banyaknya ke konfirmasi tentang apa yang disampaikan oleh Leo sih sebenarnya. Ini tuh nggak bisa gerak ya. Oke. Tadi tentang umur petugas gitu. Dikatakan bahwa orang-orang yang membawa barang-barang kudus itu ialah orang berumur 30 tahun.
orang-orang yang berumur 25 tahun mungkin mulai mengerjakan beberapa tugas. Bahkan pada zaman Raja Daud, orang yang tugas itu sudah mulai dari umur 20 tahun gitu. Nah, Septuaginta menariknya dia menuliskannya 25 tahun. Jadi mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang somehow baca Septuaginta jangan kaget bahwa ini kenapa bukan 30 tapi 25 gitu. Memang berbeda gitu ya di perikop-perikop ini dalam beberapa ayat yang lain. Nah, mengenai usia untuk menjadi imam itu sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit berapa, tapi diperkirakan minimal 20 tahun. Sebenarnya menarik juga ya kalau dipikir-pikir, tapi ya kalau sekarang kan memang ini ya, kalau di seminari tinggi kan ya programnya kan memang pasti lama ya kemungkinan. Ya minimal 8 tahun 10 tahun lah. Ya kurang lebih juga 20 tahun juga, tapi udah mepet ke 30 sih rata-rata. Nah, kembali lagi ke topik ya. Nah, pada versi Inggris ya yang paling enggak yang DRC gitu, dikatakan bahwa mereka itu to stand and to minister, ya, berdiri dan melayani. Sehingga seolah-olah mengatakan bahwa hanya raja yang diperbolehkan untuk duduk di kemah pertemuan. Oke. Oke, lanjut. Dan pada saat kemah akan berangkat, Harun dan anak-anaknya itu masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya pada tabut hukum. Nah, orang Lewi itu tidak boleh melihat dan menyentuh tabut yang belum ditudung. Jadi dikatakan sebagai suatu bentuk penghormatan. Pengecualian tentu saja hanya diberikan pada Harun dan anak-anaknya karena tugas. Karena mesti ditudung. Jadi kan mesti ada orang yang masuk. Itu pun dikatakan bahwa mereka menudungi semua barang-barang semuanya itu dengan cepat sehingga mereka tuh nggak lihat terlalu lama. Nah, tabir penudungnya ini yang terdapat di depan pintu, yang antara tabir antara ruangan luar dan dalamnya dari ruang Maha Kudus. Lalu dikatakan ada tentang kayu-kayu pengusung. Nah, jadi kan di ayat di bab 4 ayat 6 itu kan ada memasang kayu-kayu pengusung ya. Nah, itu kayu-kayu itu tuh diletakkan maksudnya. Diletakkan pada bahu orang Lewi. Karena memang kayu-kayu tersebut itu sebenarnya tidak pernah dilepas dari sisi tabut. Kayu-kayu pengusung yang lainnya lagi digunakan untuk membawa barang kudus lainnya setelah ditudung. Dan yang dibawa itu oleh 2 orang Lewi. Kemungkinan kayu-kayu pengusung tersebut setelah tabut tersebut ditudung terlihat mencolok. Sehingga maksudnya bisa kelihatan dan dibawa oleh orang Lewi. Dan yang melakukannya kan orang Kehat ya, yang bawa barang-barang semua itu. Mereka akan terus melakukan ini sampai pada akhirnya semua jumlah imam buat ngakuin semua ini tanpa orang-orang Kehat ini cukup. Nah, lalu kita bicara tentang mesbah-mesbah. Ada mesbah dari emas, itu tuh yang tempat pembakaran ukupan. Lalu pada ayat yang ke-13-nya, ada mesbah, itu mesbah yang dibersihkan dari abu. Mesbah yang dibersihkan ini adalah mesbah perunggu untuk pengorbanan binatang. Lalu mungkin hal-hal lain yang bisa kita komentarin bahwa terdapat roti sajian di padang gurun. Mungkin sedikit membingungkan sebenarnya. Karena pada dasarnya kan orang Israel pada akhirnya di situ kan orang Israel kan memakan mana. Nah, tapi ada kemungkinan lagi bahwa orang Israel itu memperoleh tepung dari bangsa lain atau menggunakan persembahan tepung untuk membuat roti sajian ini. Lalu garpu itu digunakan untuk membalikan hewan yang dikorbankan pada api mesbah, dan bokor penyiraman alias yang kita kenal sekarang dengan baskom itu untuk menerima darah pengorbanan. Dan semuanya ini maksudnya gimana sih teman-teman, Bapak Ibu? Tugas orang-orang Lewi yang berbeda-beda ini menggambarkan perbedaan tugas di dalam gereja.
Jadi masing-masing gereja kan, masing-masing di dalam gereja kan orang ada yang punya peran ya, ya imam untuk ya untuk segala pekerjaan imamnya, awam dengan segala ini, dan awam pun kan bagi-bagi lagi ya. Bahkan kalau kita menggunakan ininya, kita ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang psikolog, atau mungkin kalau dalam liturgi ada yang ada yang organis, ada yang dirijen, ada yang asisten imam dan semacam semua. Dan semuanya ini yang eh, berbeda-beda ini nih, ya seolah-olah ya digambarkan oleh tugas orang Lewi yang berbeda-beda ini semua. Ini menurut Paus Innocentius III. Dan jangan lupa bahwa kitab bilangan ini kan sebenarnya kitab perjalanan dan peperangan sebenarnya. Sehingga dalam peperangan dan perjalanan itu untuk supaya semuanya lancar itu, semuanya kan butuh tugasnya itu dibagi. Itu orang Israel segitu banyaknya gitu. Dibagi, dan juga ada hierarkinya juga. Siapa yang siapa yang mesti taat sama siapa yang diatur siapa, dan semacam semua. Jika kalau misalkan enggak gitu kan, misalkan tidak ditaati gitu, kan pasti ada kekacauan. Mungkin kita nggak usah ngomongin orang Israel pada zaman itu ya. Kita ngomongin misalkan katakanlah kita nggak nurut sama orang tua misalkan. Ya, maksudnya orang tua mencoba memberikan nasihat yang benar. Kita harusnya belajar, disuruh orang tua tapi malah main PS gitu misalkan. Ya udah, tahu-tahu kan ya timbullah gitu kekacauan gara-gara itu. Ya kita mungkin ulangannya nilainya nggak bagus, mungkin gara-gara itu juga orang tua kita jadi ya marah-marah juga, mungkin kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dan semacam semua. Atau mungkin ketika seseorang di pekerjaan menyalahi hierarkinya nih, misalkan tahu-tahu dia berbuat sesuatu yang tanpa otorisasi dari uh, atasannya, atau dia tidak berwenang untuk melakukan hal itu sebenarnya, itu nanti ada kekacauan lagi. Demikian juga ya, ini kitab bilangan ini juga pada saat itu juga, kalau misalkan orang-orang Israel tidak menaati tugasnya, tidak menaati hierarki yang berlaku pada saat itu, yang ada ya apa, kekacauan gitu. Sehingga kembali lagi, tugas orang Lewi yang berbeda-beda ini menggambarkan perbedaan tugas di dalam gereja. Kita bilang menggambarkan suatu pembagian tugas dan hierarki, sama seperti dalam gereja, termasuk gereja kecil di dalam keluarga kita. Lalu untuk reviewnya, orang Lewi dan tugasnya, orang Lewi dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan kemah suci sebagai ganti tebusan dari penyelamatan anak sulung pada tulah ke-10. Imam Lewi harus mempersembahkan kurban berulang kali untuk mendatangkan penyelamatan. Dan kita semua dipanggil untuk imam jabatan dan imamat bersama. Lalu mengenai penjelasan lebih jauh atau teman tugasnya, ini tugas orang Lewi yang berbeda-beda ini menggambarkan perbedaan tugas di dalam gereja. Kita bilangan menggambarkan suatu pembagian tugas dan hierarki sama seperti di dalam gereja, termasuk gereja kecil di dalam keluarga. Demikian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Mas Theo, Mas Jos, udah memaparkan bahwa buat aku pribadi emang yang terakhir itu lumayan mengena sih, Bu. Oh iya, emang tugas-tugas Lewi ini ya emang tugas-tugas yang juga sekarang ini yang kita lihat yang ada di gereja juga gitu lah ya. Oke, baik, terima kasih, terima kasih. Ah, kita sudah sampai kepada penghujung jazz. Bagi teman-teman yang sekarang, oh, tiba-tiba dapat sesuatu nih gitu, atau ada pertanyaan, atau tiba-tiba teringat mau men-sharingkan sesuatu,
Teman-teman bisa langsung raise hand sekarang, teman-teman. Ini sudah waktunya untuk bukan Lexio Divina lagi, tapi men-sharingkan apa yang sudah kita dapat. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan. Tiba-tiba ada yang kepikir, dipikir-pikir bacanya sampai hampir 100 ayat. Silakan teman-teman bagi yang ingin men-sharingkan. Memang kok saya pribadi memang kok boleh jujur ini kok lagi saat teduh di pagi hari bacaannya kayak gini teman-teman. Cuma puji Tuhan lah ya barusan kita ah, boleh mendapatkan apa yang sudah diolah oleh Mas Jos sama Mas Leo. Buat saya yakin ini juga salah satu buah bentuk perhatian Tuhan kepada kita semua. Bentuknya dulu seperti itu. Tapi sekarang aku percaya bahwa Tuhan kita yang dulu dulu kayak gini modelnya berfirman, aturan sini, aturan situ. Ujung-ujungnya ternyata buat kebaikan kita semua juga. Oke, silahkan bagi teman-teman. Boleh juga men-sharingkan eh, pengalaman apa yang sudah didapat selama 2 minggu ini. Eh, Pasti ada teman-teman yang banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam waktu 2 minggu terakhir. Oh, Shalom, Bu Deta Triana. Silahkan. Iya, nggak usah pakai bu. Oh, Kak Deta. Ya, Silakan. halo. Ya, jadi saya Deta udah beberapa kali sih ikut dan diajak oleh Lewi Widiatma ya, gitu. Jadi saya mau selama ini ikut cuma nyimak, belum pernah bertanya atau sharing. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, saya mau tanya bukan mau sharing. Eh, Kalau mau baca Alkitab itu lebih baik mulai dari mana gitu? Apakah harus dari Kejadian dulu atau seperti apa? Itu aja. Thank you. Mungkin Leo kalau mau jawab juga boleh. Terima kasih. Terima kasih Kak Deta. Nyantai Mas, nyantai Mas. Silakan. Silakan Mas Jos tadi mau resen aja. Atau siapa nih yang mau jawab? Kamu aja deh kok. Oke. Em, Gini, Kak Deta, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini mungkin bisa bilang ini pertanyaan bagus sih. Baiknya kita mulai dari mana sih? Ini kita baca Alkitab dari Kejadian dulu atau dari mana gitu? Atau mungkin dari kanan ke kiri ya, dari Wahyu ke terus ke Kejadian misalkan. Nah, em, kalau kami ya, atau mungkin at least saya ya, berpendapat bahwa baiknya em, kita membaca Alkitab itu dari Perjanjian Baru dulu. Kenapa bukan dari awal banget gitu? Karena gini, karena kita memahami Alkitab itu, kita kalau dalam beriman beragama itu kan kita sebenarnya kan kita melihatnya secara retrospektif. Kita melihat dari kejadian sekarang itu, lalu lihat kejadian yang lalu itu seperti apa. Nah, sama. Kita ini kan orang Katolik, kita ini orang Kristen. Kristen itu artinya apa? Berarti kita pengikut Kristus. Nah, karena kita pengikut Kristus, berarti mindset kita
kita tuh memahami Alkitab dan semua yang ada dalam kehidupan kita ini dalam terang pengertian kita akan Kristus. Sehingga kita baca Perjanjian Baru dulu, baru kita selesai baca Perjanjian Lama dan Deuterokanonica. Tentu tidak menginvalidasi yang orang yang baca Perjanjian Lama dulu ya, tentu saja. Tapi kalau menurut kami baiknya dari Perjanjian Baru dulu. Kenapa? Ya itu, dengan kita lihat Perjanjian Baru udah tamat nih sampai Wahyu misalkan. Terus kita lihat kita ada pengertian kita akan Kristus. Kita begitu baca Perjanjian Lama, oh gini ya, oh gitu ya. Ah ini kan ada di Perjanjian Baru. Oh ini kan ternyata yang eh, apa ya, yang Kristus itu yang ngomongin itu ternyata tuh ini yang diomongin sama dia. Ya, atau ini ternyata tuh analoginya ini mirip ya sama yang kejadian sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan ada Tuhan Yesus mungkin dianggap sebagai Adam baru. Tuhan Yesus tipologi ya, ya sama di ya bukan analogi ya, tapi kurang lebih ya analoginya ya Musa, Elia dan semacamnya semua. Gitu. Kalau itu menurut saya, Kadeta. Leo gimana, Leo? Ya, ini pertanyaannya cukup itu ya, buat pusing juga jawabnya gimana. eh tapi ada apa ya? Sebetulnya kalau dari kitab suci sendiri kan dibagi dari eh, perjanjian lama, kemudian mungkin Deuterokanonika, terus baru kemudian perjanjian baru. Nah, tipikal tiga-tiganya ini kan beda-beda ya, susah-susah barangkali. Perjanjian lama susah untuk dibaca, Deuterokanonika apalagi, perjanjian baru sedikit lebih mudah untuk dibaca. Kalau dulu ketika saya masih dengan Pastor Swa itu mengatakan bahwa paling penting untuk Kak Yusni ngecat ya. Bener memang, paling bener, paling awal untuk memahami kitab suci, baca aja Injil di keempat Injil itu. Terus kemudian setelah kita membaca Injil itu kan harus diwartakan. Nah, begitu mewartakan tuh baca kisah para rasul. Jadi paling nggak 5 kitab itu yang dibaca. Tapi kan itu untuk kepentingan bahwa kita sebagai orang beriman, terus kemudian mau mewartakan itu. Tapi kalau untuk mulai untuk konsisten belajar Alkitab, menurut aku mulailah membaca Alkitab yang ada tokohnya aja. Kalau Imamat kan nggak ada tokohnya tuh, susah untuk dibaca. Bilangan kayak gini, bilangan 1 sampai 4 aja, tokohnya udah mulai abstrak nih. Keturunan-keturunan ya memang ada tokohnya, tapi tokohnya ngapain kan juga juga susah ya untuk dipahami. Jadi menurut aku kalau mau menumbuhkan apa ya kesukaan untuk baca Alkitab, mulailah baca Alkitab yang ada tokohnya. So kalau ada tokohnya itu kita bisa belajar apa ya sisi sisi kemanusiaannya, entah sisi jahatnya, entah sisi baiknya, entah sisi misalkan Daud di di Tawarikh itu ya baru kemarin saya baca Tawarikh ya. Bagus juga si Daud itu. Karena untuk membangun bait Allah ya, konteksnya untuk membangun bait Allah, Daud itu ternyata kan tidak diizinkan tuh oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah karena eh, dia udah banyak membunuh orang gitu. Tapi yang diizinkan tuh anaknya Daud yang nanti namanya Salomo. Tapi Daud tuh nggak putus asa. Waduh, Tuhan, Tuhan, kok aku nggak boleh ya bikin itu ya. Tapi si Daud tuh ngumpulin paku-paku, kayu-kayu untuk pokoknya kumpulan semua bahan-bahannya itu untuk jadi bait Allah. Karena Salomo tidak dinilai oleh Daud tidak cukup waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan itu. Nah, eh, dan banyak juga ya kisah-kisah yang misalkan kalau dari kitab kejadian tuh ya diurutin aja. Pokoknya setiap kali ada tokoh, pokoknya ada aja sifat manusia, entah yang serakah, entah yang rakus, entah yang sombong, entah yang penuh bersyukur, atau mungkin Ayub banyak taatnya tapi kok ya banyak sialnya juga. Gitu ya menurut aku nggak ada patternnya gimana gimana. Mas Batus mungkin.
Oh, ya karena dimention ya, udahlah saya sharing sedikit mengenai membaca Alkitab ke dia. Emang kalau hmm, waktu training course pewarta juga saya dapat masukan dari seorang pastor itu juga memang lebih baik seperti yang Jos bilang dia perjanjian baru duluan itu. Jadi Injil, kemudian dilanjutkan Kisah Rasul, kemudian surat-surat dari para rasul sampai kitab Wahyu, baru mulai ke Kejadian. Karena eh, puncak pewahyuan berada pada Tuhan Yesus Kristus gitu, dan itu tokoh utama dan kisah Yesus yang paling utama dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, tapi begini. Nah, kalau juga dari sharing Leo juga bahwa eh, untuk kalau niatnya adalah untuk menimbulkan minat dalam membaca Alkitab, itu kemudian masing-masing. Saya sebenarnya, saya ini sharing sedikit ya, sharing sedikit. Jadi dalam hal mulai mana dulu, menurut saya sih bebas begitu ya. Tapi kalau saya boleh sharing, saya ini sebenarnya orang yang nggak suka baca, gitu. Nggak suka saya baca. Komik aja nggak suka. Komik yang ada gambarnya aja. Tapi kalau harus baca saya nggak suka. Itu dari kecil itu, gitu. Komik saya nggak suka, apalagi novel gitu ya. Novel nggak suka, buru-buru kitab gitu kan. Tapi nggak suka lagi gitu kira-kira. Tapi kemudian tapi kita kan rindu. Saya rindu gitu ya untuk mau baca kitab gitu kan. Karena di sanalah tempat di mana saya bisa menemukan kisah-kisah yang menginspirasi kehidupan saya, bisa menemukan dasar iman saya kan begitu. Maulah saya sebenarnya membaca kitab. Dan itu juga saya buat dalam doa. Saya berdoa, Tuhan aku mau sebenarnya membaca kitab. Akhirnya saya diberi satu hikmat gitu ya. Saya diingatkan sama Tuhan jauh dulu ketika saya SMP gitu. Eh, Ternyata ada satu buku yang saya suka baca. Nah, saya kira ingat ada satu buku yang saya suka baca. Cuma satu buku ini, gitu kan? Cuma satu jenis buku ini, yaitu apa? Buku tentang bukan buku komik sebenarnya, komik tentang tokoh-tokoh sejarah. Mungkin teman-teman ada yang tahu sih. Ya kan ya. Jadi ada komik tentang Albert Einstein, satu komik dari lahirnya sampai meninggalnya. Kemudian ada komik tentang uh, uh, Wright bersaudara, gitu ya. Ya kan seumuran kita ya. Kalau yang tahu seumuran berarti itu ini saya suka sekali baca itu. Itu banyak saya ngumpul Thomas Edison gitu kan, Nikola Tesla, siapapun itu. Bahkan sampai ada tokoh agama juga seperti Paus Yohanes Paulus kedua gitu, Mother Teresa. Bahkan tuh sampai yang semi mitologi gitu ya kayak Gatot Kaca gitu pun ada juga gitu kira-kira. Nah, itu saya senang itu ngumpulin buku itu. Wah, itu satu-satunya jenis buku yang saya suka. Begitu. Kemudian saya ingat juga begini. Saya itu juga orang nggak suka nonton film. Ya, udah nggak suka baca, nggak suka nonton film. Itu sukanya apa ya? Aneh memang. Nah, saya juga nggak suka nonton film. Ya. Jadi bukan hobi saya ke bioskop. Ya. Tapi ada satu jenis film yang saya suka. Yang pasti saya suka. Yaitu film biografi atau sejarah. Itu pasti saya suka. Dan itu saya ingat. Saya pernah nonton kayak film Harry Potter pernah, tapi kalau suruh menceritakan lagi nggak bisa saya. Udah lupa karena itu film fiksi yang saya juga nggak terlalu tertarik juga untuk menonton lagi. Tapi kalau misal kayak ada film tentang Alan Turing, ya, nah teman-teman cari siapa Alan Turing, wah itu saya suka. Ada film tentang Ramanujan, mencari siapa Ramanujan, saya suka film. Dan saya masih bisa ceritakan orang itu kayak gimana. Bahkan ada film tentang Raja Henry ke-8. Itu saya suka sekali. Nah, dari situ akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat. Kasih hikmat apa? Kasih hikmat bahwa saya itu sangat suka dengan sesuatu yang berbau sejarah. Gitu ya. Akhirnya kemudian saya terdorong untuk saya mencoba membaca Alkitab berdasarkan kronologi waktu.
Gitu. Alkitab berdasarkan kronologi waktu. Jadi saya memang dimulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim gitu ya. Tapi pas sudah mulai masuk kitab raja-raja, nanti saya mulai bolak-balik tuh raja-raja Tawarik, raja-raja Tawarik, terus kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi apa, raja-raja Tawarik gitu-gitu. Masuk kitab Nehemia, kitab Ezra, tiba-tiba lompat ke kitab Zakaria, ke kitab Hagai dan sebagainya macam dan seterusnya. Jadi berdasarkan kronologi waktu. Wah, itu semenjak itu saya suka sekali membaca karena saya bisa melihat konteks kronologi waktunya. Misal Nabi Yesaya mengatakan demikian. Kenapa Nabi Yesaya mengatakan itu? Ternyata ada konteksnya. Oh, ternyata di zaman itu berkuasa raja ini di Israel. Maka Nabi Yesaya mau menegur raja tersebut. Kemudian misal kitab Hagai, kitab-kitab Nabi kecil seperti kitab Hagai, kitab Zakaria, begitu ya. Kenapa kok dia mengatakan itu? Oh ya konteksnya orang Israel baru kembali dari pembuangan, begitu ya, dan dituntut untuk membangun rumah Tuhan misalnya. Itu saya lebih suka baca itu. Gitu. Akhirnya itu menimbulkan minat saya membaca Alkitab dan yang berkali-kali juga saya sampaikan dan kita semua sampaikan bahwa akhirnya saya mengerti tentang konteks. Gitu, betapa pentingnya konteks itu dipahami ketika kita membaca Alkitab. Nah, itu berkat itu juga. Nah, jadi itu sedikit sharing juga. Jadi mungkin kalau uh, kita misal mau menimbulkan rasa ketertarikan membaca Alkitab, uh, saran saya coba eksplor gitu, eksplor diri. Bagaimana agar tertarik baca Alkitab, begitu ya. Tapi memang kalau dibilang yang paling mudah dipahami, memang Injil. Injil itu paling mudah dipahami. Karena kisah tentang Yesus sudah hari-hari kita mengerti dari sejak kecil begitu. Kalau kita lahir di keluarga Kristen, di keluarga Katolik sudah sejak kecil gitu. Serta Yesus itu kita dengar, kita pahami, kita dengar di misa, dan kemudian 4 Injil itu kan mengulang terus kisah Yesus. Gitu. Jadi makin Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan menambah wawasan. Oh ya, ya ini sudah pernah dibaca di Matius, diulang lagi di situ, diulas lagi di sana, menambah lagi wawasan. Paling begitu. Semoga menjawab sedikit sharing saja, melengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bolehlah ya besok coba baca Matius bab 1 ayat 1. Jika tadi kita rangkum dari 3 bapak-bapak jazz, 3 bapak-bapak jazz, Bapak Albertus, Bapak Leo, Bapak Jos. Nah, monggo boleh coba baca dari bab Matius, kitab Injil Matius bab 1 ayat 1. Silakan, silsilah Yesus Kristus sudah menanti. Bolehlah dari situ. Berarti Kak Deta udah terjawab ya? Oke. Apakah masih ada lagi? Aku tambahan dikit lagi deh, yang itu Oh, yang pendeta. Mungkin kalau misalkan itu tadi kan Beatrice juga ngomong ini ini konteksnya pas kapan dan semacamnya. Mungkin kalau kita lihat di bawah Alkitab nih, atau mungkin di Katolik ya, itu tuh biasanya ada ayat itu merujuk kemana. Nah, jadi kalau misalkan penasaran eh, ini tuh merujuk kemana atau misalkan katakanlah Yesus kan suka ngomong soal yang kata nabi-nabi atau mungkin mengutip Mazmur atau apa gitu. Nah, itu tuh kan udah sebenarnya di bagian bawah Alkitab tuh sebenarnya ada rujukan ayatnya kemana. Jadi barangkali bisa membantu. Tapi kalau mau lebih niat lagi, ya bisa aja sih baca tafsiran gitu.
tafsiran yang Katolik ya, maksudnya kita ada eh, da- apa ya, supaya mungkin kita juga memahaminya dalam dalam pengajaran gereja Katolik juga. Kalau yang kami pakai sih Hedok, Nabre Komentari, terus apa ya, Jerome Biblical Commentary. Tapi ya mungkin kita mulai dari lihat ayatnya dulu aja lah, lihat rujukannya kemana. Sip. Kalau boleh tahu, Kak Deta udah ikut berkomunitas kah? Atau baru ikut di Jazz pertama kali di sini? Kalau boleh dicat aja. Atau... Tapi ngomong ya, eh, kita juga di sini sama-sama belajar juga di Just Hope ini. Eh, semua di sini semua kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang masih perlu belajar Alkitab. Eh, sekalipun memang betul kami memang sudah belajar lebih dulu, tapi kami merasa nggak pernah menganggap diri merasa lebih pintar gitu dibandingkan teman-teman yang ada di sini. Jadi oh, sudah berkomunitas. Good, good. Oke, kok ada baiknya kalau juga di komunitas Kadeta juga bisa baca Alkitab bareng-bareng dengan teman-teman di sana. Di di sini pun di Jazz juga kami sama-sama mau belajar. Di sini isinya orang-orang yang hanya haus akan Alkitab, mau belajar kebenarannya lebih dalam lagi, lebih dari sekedar eh, lebih dalam dari saat teduh pagi kami juga. Jadi eh, welcome kalau di sini kami terbuka untuk terus belajar Alkitab, tapi juga yes, welcome, welcome. Terus juga, tapi kalau di komunitas ada studi kitab suci juga, atau mungkin nggak harus studi, kok ada mungkin Lexio Divina, mungkin sama teman komselnya, teman teman di komunitas itulah ya, sama-sama baca Alkitab, sharingin apa yang sudah didapat, rema-remanya, itu juga bisa membantu. Oke, teman-teman, thank you sudah bergabung di Jazz malam hari ini. Nanti kita akan mengupdate malam hari ini. Nantinya akan muncul di YouTube channel House of Praise Bandung. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke YouTube House of Praise Bandung, segera hit like and subscribe di YouTube teng-teng gitu ya. Terus ada Instagramnya, jangan lupa di follow juga. Follow segera bagi yang belum uh, di @house.of.praise Instagram. Lalu juga tidak lupa mengingatkan bagi uh, teman-teman yang khususnya ada di Bandung, Selasa besok akan ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu ini, udah seminggu Natal ini bro. 21 Desember. Udah mau Natal bahasnya bilang kan. Lebih oke lah ya. Oke, oke. See you tanggal 21 Desember. Sebelum Natal, baik juga kita bahas peraturan-peraturan. Orang lagi vibes-nya lagi di kandang, ini malah vibes-nya baca peraturan. Lucu juga.
vibes-nya udah ini kan 3 orang maju, terus orang-orang maju terus apa Kemenyan gitu, Bunda Maria. Ini peraturan. Oke, oke. Good. Lalu jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga apa? Jaga kesehatan di Jakarta kami udah dapat warning pneumonia udah masuk, COVID juga meninggi, tetap pakai masker lagi ya. Kita mau sama-sama sehat semua di sini. Oke, mari kita akhiri jazz kita dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama mohon doa malaikat pelindung. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Michael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.